Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mutamassikina bil kitabi wa sunnati, amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang sama-sama diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmatnya lah sehingga kita masih sempat hadir di tempat yang penuh berkah ini, dan kita masih sempat dipinjamkan umur sehingga kita masih sempat merasakan bulan yang paling suci di antara bulan, yakni bulan suci Ramadan. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat kepada baginda Nabiullah Nabi Muhammad SAW, Nabi yang memberikan syafaatnya di akhirat nanti kepada kita umat Islam. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, perkenalkan, saya membawakan ceramah yang berjudul Menjadi Muslim yang Sejati. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, emas adalah logam yang istimewa. Keistimewaannya tidak bisa berkurang dan tidak bisa berkarat. Olehnya itu, panutan dan teladan kita Nabi Muhammad SAW memberikan perumpamaan emas dengan orang mukmin. Emas berikatnya istimewa di mata Nabi, begitupun orang mukmin berikatnya istimewa di matanya. Sekarang muncul pertanyaan, kenapa emas sifatnya istimewa? Mengapa harus emas yang dijadikan perumpamaan oleh Nabi Muhammad SAW? Jawabannya kita dapatkan melalui sabda Nabi Muhammad SAW, yaitu masalah mu'mini masalah zahabi lataz zahabi inna hafahat alaiha ahmarat wa inna wafanat lam tankus. Artinya, perumpamaan orang mukmin sejati adalah seperti emas. Emas itu bila dibakar tak akan berkurang dan tak akan berkarat. Hadis riwayat Baihaqi. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan ini banyak tantangan, ujian dan cobaan. Banyak orang yang tampil pagi sangat baik, sorenya bergelimang dosa dan kemaksiatan. Sepanjang siang tampil sebagai sosok pemimpin yang berpidato dengan penuh semangat. Malamnya dapat tenggelam dalam dekapan gelora syahwat yang menjerumuskan dalam kebatilan. Dulu dikenal sangat alim, ternyata kini menjadi zalim. Dulu dikenal sangat pemurah, sekarang berubah menjadi pemarah. Dulu rajin ke tempat ibadah, sekarang rajin ke tempat maksiat. Dulu pribadi yang pemalu, tetapi kini berubah menjadi pribadi yang tidak memiliki rasa malu. Dulu wajib dan harus halal, sekarang halal dan haram sudah tidak jadi masalah. Ketika kondisi demikian, bagaimana kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala? Ingat, orang mukmin tidaklah demikian. Tidak dan tidak akan seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Insan surah ke-76 ayat ke-9, yaitu innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukuran. Artinya, sesungguhnya kami beri makan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan ayat tersebut, orang mukmin yang sejati tidak peduli kebaikan itu tumbuh dan diterima oleh orang banyak atau kering dan ditolak. Harapannya adalah mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya kita mengenal sosok Mus'ab bin Umar sebagai pribadi yang tidak terpengaruh oleh godaan dan rayuan kenikmatan duniawi. Manusia yang unggul adalah manusia yang kepribadiannya laksana emas, di saat sulit dan di saat mudah juga baik. Apapun, dimanapun dan bagaimanapun kondisinya akan tetap menjadi pribadi yang baik. Olehnya itu, orang mukmin yang sejati ibarat emas menurut Nabi Muhammad SAW. Tak pernah berubah, tak pernah berkarat dan tak akan berkurang. Emas tetaplah emas. Emas tetaplah emas meskipun jatuh di tempat kotor atau di tempat sampah. Itulah orang beriman sejati. Bukan hanya beriman di mulut, tetapi hati,
jiwa, raga, dan pengalaman juga selaras dengan telah diucapkan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi pribadi yang baik, termasuk golongan orang-orang mukmin, pendirian yang kokoh seperti Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, dan memiliki pendirian yang istiqomah di jalan yang lurus seperti sosok Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Amin muhawilal ahlal amin rabbal alamin. Cukup sekian. Wallahu yatawalla sholihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.